Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat dosen pembimbing dan juga kepada yang terhormat para dosen penelaah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erina Naflah Argianti Saifuddin dengan NIM belakang 155. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Capital Assets Pricing Model dalam menentukan keputusan investasi pada kelompok saham indeks LQ45 periode 2016 sampai 2020. Baik, kita mulai pada latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan investasi, yang mana kegiatan investasi itu merupakan suatu rencana jangka panjang dengan menginvestasikan sumber daya modal untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sehingga rencana investasi ini perlu diperhitungkan secara cermat oleh investor. Maka, sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi, para investor harus dapat memperhitungkan estimasi return. Salah satu metode perhitungan estimasi return untuk menilai kelayakan investasi adalah Capital Assets Pricing Model atau CAPM. Salah satu kelompok saham yang menjadi incaran para investor dalam melakukan kegiatan investasi saham adalah indeks saham LQ45 karena emiten merupakan perusahaan berskala besar dan memiliki kinerja yang baik. Terdapat grafik perbandingan kapitalisasi pasar antara indeks harga saham gabungan atau IHSG dan juga indeks LQ45. Saham-saham yang tergabung ke dalam indeks LQ45 merupakan saham yang paling liquid dan mengikuti pergerakan indeks saham. Sehingga apabila IHSG mengalami kenaikan, dapat dipastikan saham pada indeks LQ45 pun akan mengalami kenaikan. Terdapat dua identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi return dan risiko sistematis berdasarkan metode CAPM pada kelompok saham indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelompokan dan penilaian saham-saham yang efisien dan tidak efisien pada indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2020. Maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan Capital Assets Pricing Model atau CAPM sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham pada indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi return dan risiko sistematis berdasarkan metode CAPM pada kelompok saham indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengelompokan dan penilaian saham-saham yang efisien dan tidak efisien pada indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka. Menurut Sutrisno 2017, manajemen keuangan atau sering disebut dengan pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang paling rendah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Kemudian, pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian, investasi menurut Tanda Lilin 2017 adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada menurut Kasmir tahun 2016, saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Kemudian, ada menurut Tanda Lilin 2017, Capital Assets Pricing Model atau CAPM merupakan model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang.
Dilanjutkan dengan metode penelitian yang dimulai dari objek penelitian. Objek penelitian ini adalah tingkat pengembalian saham individu atau RI, tingkat pengembalian pasar atau RM, tingkat pengembalian bebas resiko atau RF, dan risiko sistematis atau beta pada perusahaan yang tergabung ke dalam kelompok saham indeks LQ45 periode 2016 sampai 2020. Kemudian, populasinya sejumlah 65 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 2016 sampai 2020 dengan sampel sebanyak 29 perusahaan. Kemudian, jenis data itu menggunakan jenis data rutut waktu atau time series dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi didukung dengan library research dan online research. Dan teknik pengolahan data yaitu pemeriksaan data atau editing dan juga penyusunan tabel berupa tabulasi. Kemudian, teknik analisis datanya menggunakan metode capital assets pricing model. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil dan juga pembahasan pada penelitian ini. Dimulai dari tingkat pengembalian saham individu atau RI. Dapat terlihat pada layar terdapat tabel hasil dari perhitungan nilai RI pada 29 sampel perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pengembalian atau rating tertinggi yaitu PT Aneka Tambang Persero dengan kode saham ANTM dengan nilai RI sebesar 0,0445, yang berarti bahwa selama periode penelitian investor mendapat keuntungan rata-rata sebesar 4,45% pada saham perusahaan ANTM. Sedangkan return saham terendah yaitu pada PT AKR Korpindo Tbk atau AKRA dengan nilai RI sebesar minus 0,0083 atau minus 0,83%. Artinya, selama periode penelitian, investor mengalami kerugian rata-rata sebesar 0,83% pada saham perusahaan AKRA. Tabel tingkat pengembalian pasar atau RM. Pada bulan Maret 2020, tingkat pengembalian pasar terendah sebesar minus 0,1521. Artinya, pada bulan tersebut perdagangan IHSG mengalami pelemahan. IHSG mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh wabah virus corona atau COVID-19 yang menyerang Indonesia pada awal Maret 2020 dan mengancam ekonomi dunia, sehingga menekan prospek aset-aset beresiko sekaligus memukul pasar saham global yang mana hingga kini wabah tersebut masih menjadi pandemi global. Sedangkan pada bulan November 2020, tingkat pengembalian saham tertinggi yaitu sebesar 0,1330. Artinya, pada bulan tersebut perdagangan IHSG mengalami penguatan. IHSG menguat pada penutupan perdagangan bulan November 2020. IHSG naik 0,40%. Menghijaunya IHSG ini ditopang oleh sektor pertanian yang menguat 4,65%. Berikutnya sektor properti yang naik 2,68% dan juga sektor pertambangan yang naik sebesar 2,47%, dikutip dari insights.kontan.co.id. Berikutnya dapat terlihat tabel dari tingkat pengembalian bebas resiko atau RF. Diketahui rata-rata tingkat pengembalian bebas resiko sebesar 0,43% dengan nilai tingkat pengembalian bebas resiko tertinggi sebesar 7,25% pada bulan Januari tahun 2016. Bank Indonesia diproyeksikan tidak akan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada level 7,25% yang mengakibatkan melemahnya rupiah dan berujung peralihan modal dari dalam negeri, dikutip dari financial.business.com. Sedangkan nilai tingkat pengembalian bebas risiko terendah yaitu sebesar 3,75% terjadi pada bulan November dan Desember pada tahun 2020. Suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate atau BI 7DRR memecahkan rekor berada di level terendah sepanjang sejarah sejak BI 7DRR diberlakukan di Indonesia mulai dari 21 April 2016. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan kredit dan sejalan dengan permintaan domestik yang masih melemah, dikutip dari market.business.com. Selanjutnya dapat terlihat hasil dari
risiko sistematis atau beta pada 29 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Terdapat 3 cara untuk mempresentasikan beta. Yang pertama, beta lebih dari 1. Saham yang memiliki beta di atas 1 digolongkan ke dalam saham yang agresif karena pergerakan sahamnya melebihi pergerakan harga pasar atau IHSG. Kemudian, yang kedua ada beta yang kurang dari 1, maka memiliki pergerakan yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar saham. Dan yang ketiga, ada beta yang di bawah 0 atau beta negatif, yaitu saham yang memiliki beta negatif memiliki pergerakan yang berlawanan dengan pasar. Terdapat 15 saham yang memiliki beta lebih besar dari 1. Beta tertinggi ada pada saham PT Surya Citra Media Terbuka atau SCMA sebesar 1,358. Artinya saham SCMA rata-rata mengalami kenaikan 1,358 kali dari kenaikan pasar atau IHSG selama periode penelitian. Dan saham ini mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan return pasar karena memiliki nilai beta tertinggi. Kemudian, terdapat 13 saham yang memiliki beta kurang dari 1 dengan nilai terendah terdapat pada saham PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN dengan beta sebesar 0,567. Artinya, selama periode penelitian, saham MNCN memiliki pergerakan yang sangat lambat dalam mengikuti pergerakan pasar karena memiliki tingkat sensitivitas yang rendah. Kemudian, terdapat satu saham yang memiliki beta lebih kecil dari 0 atau beta negatif, yaitu saham pada PT Astra International atau ASII dengan nilai beta sebesar minus 0,063, yang artinya saham tersebut memiliki pergerakan yang berlawanan dengan pasar. Ketika pasar meningkat, maka saham akan menurun sebesar 0,063 kali. Begitupun sebaliknya, ketika pasar menurun, maka saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,063 kali. Dan selama periode penelitian, dapat diketahui dari hasil regresi, risiko sistematis menunjukkan nilai rata-rata beta sebesar 0,9485, yang artinya secara keseluruhan, nilai beta saham indeks LQ45 tersebut memiliki risiko yang rendah karena menunjukkan nilai beta kurang dari 1. Kemudian dapat terlihat tabel dari hasil perhitungan ERI atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Nilai expected return yang tertinggi itu diperoleh oleh PT Surya Citra Media Terbuka atau SCMA, yaitu sebesar 0,0012 atau sebesar 0,12%. Saham SCMA memiliki expected return tertinggi dan positif karena saham SCMA memiliki nilai beta paling tinggi. Kemudian, expected return negatif dan terendah yaitu pada PT Astra International Terbuka atau ASII sebesar minus 0,0001 atau minus 0,01% karena saham ASII memiliki nilai beta terendah. Hal ini disebabkan karena dalam metode CAPM terdapat hubungan antara risiko sistematis atau beta dengan tingkat return yang diharapkan atau ERI yang searah, di mana semakin besar tingkat return yang diharapkan, maka semakin besar pula tingkat risiko yang dihadapi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat return yang diharapkan, maka semakin rendah juga tingkat risiko yang akan dihadapi. Berikutnya dapat terlihat grafik security market line. Terdapat 24 titik saham yang terletak di atas garis SML. Hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut tergolong ke dalam saham yang ternilai rendah atau undervalue karena tingkat return harapan atau ERI aksennya itu lebih besar dari tingkat return yang diisyaratkan oleh investor atau ERI-nya. Investor yang mengetahui bahwa saham undervalue akan tergerak untuk melakukan pembelian saham. Dengan demikian, permintaan ke 24 saham tersebut akan naik dan sesuai dengan hukum permintaan penawaran, harga saham tersebut akan terdorong naik. Kemudian, terdapat 5 saham yang terletak di bawah garis SML. Hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut tergolong ke dalam saham yang ternilai lebih atau overvalue karena tingkat return harapan atau ERI aksennya lebih rendah dari tingkat return yang diisyaratkan oleh investor atau ERI. Nah, investor yang mengetahui bahwa saham overvalue akan berusaha untuk menjual saham tersebut, sehingga jumlah penawaran akan 5 saham tersebut akan naik dan mengakibatkan harga saham menjadi turun.
Kemudian yang terakhir, dapat terlihat hasil dari tabel klasifikasi saham dari ke-29 sampel perusahaan pada penelitian ini. Diketahui, 24 perusahaan indeks ALKI45 tergolong ke dalam saham yang efisien, yaitu perusahaan dengan kode saham ADRO, ANTM, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, ICBP, INCO, INDF, JSMR, KLBF, MNCN, PGAS, PTBA, PTPP, PWON, SCMA, SMGR, TLKM, WNTR, WNVR, dan WIKA. Sedangkan sisanya sebanyak 5 perusahaan tergolong ke dalam saham yang tidak efisien, yaitu perusahaan dengan kode saham AKRA, BSDE, GGRM, HMSP, dan INTP. Keputusan investasi yang dilakukan terhadap saham-saham yang tergolong efisien, yaitu mempertimbangkan untuk membeli saham tersebut karena menghasilkan return individu yang lebih besar dari return yang diharapkan, atau menahan untuk menjual saham tersebut. Sedangkan, keputusan investasi yang dilakukan terhadap saham-saham yang tergolong tidak efisien, yaitu dengan mempertimbangkan untuk sementara tidak membeli saham tersebut, atau menjual saham tersebut sebelum harga saham menjadi turun. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat 24 saham indeks ALKI45 dengan tingkat pengembalian rata-rata positif dengan nilai tertinggi diduduki oleh PT Aneka Tambang Persero atau ANTM, dan terdapat 5 saham dengan tingkat pengembalian rata-rata negatif dengan nilai terendah pada PT AKR Korpindo Terbuka. Kemudian, terdapat 15 saham yang memiliki beta lebih dari 1, 13 saham yang memiliki beta lebih kecil dari 1, dan terdapat 1 saham yang memiliki beta lebih kecil dari 0. Nilai rata-rata beta itu sebesar 0,9485, yang artinya secara keseluruhan, nilai beta saham indeks ALKI45 tersebut memiliki risiko yang rendah. Selanjutnya, terdapat 28 saham dengan tingkat pengembalian yang diharapkan positif, dan 1 saham dengan tingkat pengembalian yang diharapkan negatif. Tingkat pengembalian yang diharapkan tertinggi adalah pada PT Surya Citra Media Terbuka atau SCMA, yaitu sebesar 0,0012, dan perusahaan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan terrendah adalah pada PT Astra International Terbuka atau ASII, yaitu sebesar minus 0,0001. Kemudian, dari 29 saham perusahaan yang diteliti, diketahui terdapat 24 saham perusahaan yang tergolong ke dalam saham yang efisien atau undervalue, yaitu perusahaan dengan kode saham ADRO, ANTM, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, ICBP, INCO, IEDF, JSMR, KLBF, MNCN, PGAS, PTBA, PTPP, PWON, SCMA, SMGR, TLKM, UNTR, UNVR, dan WIKA. 24 saham tersebut memiliki nilai RI yang lebih besar daripada nilai ERI dengan rekomendasi membeli saham atau menahan untuk menjual saham. Sisanya, sebanyak 5 saham perusahaan tergolong ke dalam saham yang tidak efisien atau overvalue, yaitu perusahaan dengan kode saham AKRA, BSDM, GGRM, HMSP, dan INTP. Saham-saham tersebut memiliki nilai RI yang lebih kecil daripada nilai ERI, dengan rekomendasi menjual saham tersebut sebelum harga saham turun dan untuk sementara tidak membeli saham tersebut. Terakhir, penelitian ini dapat memberikan saran kepada dua pihak, yaitu yang pertama bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para investor dan juga calon investor yang akan melakukan kegiatan investasi saham, sehingga tujuan investor untuk mendapatkan keuntungan dapat dicapai. Apabila investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada saham yang tergolong ke dalam indeks ALKI45, sebaiknya investor memilih saham-saham yang mempunyai tingkat pengembalian rata-rata saham individu positif dan termasuk ke dalam saham yang efisien. Selanjutnya, saran bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dengan memperluas populasi dan menetapkan periode penelitian yang berbeda, sehingga perkembangan pasar modal khususnya pada kelompok saham indeks ALKI45 dapat selalu diketahui. Selain itu,
Bagi peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian terhadap pengembangan CAPM seperti 3 factor Formal and Friends, core factor, dan 5 factors, sehingga tidak hanya mempertimbangkan satu faktor risiko saja, yaitu risiko sistematis atau beta. Hal ini diharapkan agar terdapat perbandingan dalam menentukan investasi dan dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.